Selamat siang Miss Princess semua teman-teman. Hari ini saya dan kelompok saya akan membahas tentang bisnis plan kami. Bisnis plan kami adalah tentang bakery. Anggota kelompok kami adalah saya sendiri, Annabel, lalu yang kedua Sharon, dan yang ketiga Carlos. Berikut adalah background dari bisnis kami. Makanan itu adalah kebutuhan primer yang akan selalu dibutuhkan. Hal ini adalah alasan bagi kami untuk membuka bisnis. Kami tidak hanya akan menyajikan makanan, tetapi kami juga akan membangun kafe sebagai tempat bagi orang-orang atau pengunjung untuk mendatangi kafe kita untuk melepaskan rindu atau hanya sekedar untuk berbagi cerita dengan seseorang yang akan ditemuinya lewat kafe kami. Kafe ini juga akan menjadi tempat yang simpel dan nyaman bagi pengunjung. Selain itu, kami juga akan mengadakan event-event menarik di media sosial agar akan meningkatkan popularitas kafe kita dan untuk menarik lebih banyak pengunjung. Visi dan misi dari Lalicious Bakes adalah kami berharap pelanggan puas dengan brownies dan cookies yang kami sajikan, karena bahan-bahan yang kami gunakan adalah bahan-bahan yang berkualitas dan bahan premium, sehingga akan menjamin kelezatan dan kenikmatannya. Selain menyajikan makanan, kafe kami juga menyediakan tempat yang nyaman dan dekorasi yang unik. Kami berkomitmen untuk melayani pelanggan dengan cepat, tepat, dan ramah, agar pengalaman di kafe kami menjadi tempat yang menyenangkan. Berikut adalah SWOT dari Lalicious Bakes. Strengths yang pertama, merekrut tim baking yang kreatif, terampil, dan aktif dalam kegiatan online seperti media sosial. Yang kedua, penawaran produk yang beragam dengan kualitas yang konsisten. Yang ketiga adalah konsep toko yang inovatif seperti konsep pesta teh yang menarik pelanggan. Lalu yang kedua adalah weakness. Yang pertama adalah ketergantungan pada satu pemasok untuk bahan-bahan utama. Yang kedua adalah tantangan dalam menghadapi pesaing lainnya. Dan yang terakhir adalah terbatasnya anggaran dan pemasaran karena usaha yang masih kecil. Yang ketiga adalah opportunity. Yang pertama, kolaborasi dengan kedai atau bisnis lain terdekat untuk promosi silang yang dapat memperluas jangkauan pasar kami. Yang kedua adalah tidak ada toko roti di daerah sekitar agar hal ini bisa menjadikan peluang bagi toko kami. Yang ketiga adalah partisipasi dalam acara komunitas atau pengembangan lokal untuk meningkatkan visibilitas dan memperkenalkan produk roti kami. Dan yang keempat adalah trade. Yang pertama, penurunan ekonomi yang dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan berdampak pada penjualan toko roti. Yang kedua adalah meningkatnya persaingan dengan toko roti lain. Dan yang terakhir adalah pergeseran preferensi konsumen, seperti beralih ke gaya hidup yang lebih sehat yang bisa berdampak pada permintaan produk kami. Lalu ada marketing mix. Yang pertama yaitu product, place, promotion, sama price. Produk yang akan kami sediakan adalah cookies dan brownies. Place, tempat yang akan kami sediakan adalah mall atau stand bazar. Yang ketiga, promotion, kami akan posting di media sosial seperti Instagram dan TikTok. Dan yang keempat, price-nya, kami akan set harga cookies yang small dari 12.000, yang medium dari 15.000, sedangkan yang brownies sebesar 30.000. Value proposition dari bisnis kami adalah yang pertama, kualitas bahan yang tinggi, lalu memiliki rasa dan tekstur yang optimal, kemudian memiliki banyak jenis aneka ragam rasa dan rasa lain yang unik, dan yang terakhir adalah menjaminkan pengalaman berbelanja yang menyenangkan dan ramah. Factor of production-nya ada 4, yaitu yang pertama bahan baku, peralatan, tempat, dan tenaga kerja. Bahan bakunya antara lain adalah tepung, gula, mentega, telur, ragi, susu, dan lain-lain. Yang kedua peralatannya adalah oven, mixer, lemari, pendingin, pembentuk roti, dan loyang. Tempatnya akan ada dapur dan tempat penyimpanan produk, dan tenaga kerjanya adalah jumlah pekerjanya. Berikutnya yaitu customer relationship, yaitu pengelolaan hubungan dengan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan merupakan proses untuk mendapatkan informasi secara rinci mengenai pelanggan kita, serta mengetahui pendapat mereka mengenai bisnis kita. Beberapa cara yang kami gunakan untuk meningkatkan hubungan dengan customer yaitu memberi voucher, menuliskan review atau pendapat melalui platform online seperti Google Form. Location and service. Untuk lokasinya, tentu saja lokasi bisnis kami juga pastinya sangat bagus, yaitu di Pakuan City.
sehingga juga lebih strategis karena dekat dengan perumahan dan tempat pusat perbelanjaan serta sekolah. Tempat kami juga sangat mudah untuk dijangkau. Tidak hanya tempat yang strategis, harga produk kami juga sangat terjangkau serta produk kami memiliki kualitas yang sangat baik. Untuk pengirimannya, tidak hanya dengan lokasi, pengantaran produk kami juga tentunya cepat. Khususnya produk yang kami prioritaskan agar sampai di tempat, tepat waktu, dan tidak melebihi deadline. Mengenai income-nya, kami mendapatkan pemasukan dari beberapa hal seperti online shop yang kami miliki melalui platform Instagram atau TikTok. Kami juga menerima pesanan khusus, seperti custom cakes atau gifts buat event tertentu. Ini adalah bahan-bahan dan alat yang kami gunakan selama proses pembuatan soft cookies. Tentu saja bahan dan alat yang kami gunakan memiliki harga yang terjangkau dan kualitas yang tinggi. Berikutnya yaitu bahan-bahan dan alat yang kami gunakan untuk proses produksi fudgy brownies yang kami akan jual. Bahan-bahan dan alatnya juga memiliki kemiripan dengan soft cookies kami dan memiliki harga yang terjangkau serta kualitas tinggi, sehingga kami juga tidak perlu mengeluarkan biaya yang lebih lagi. Yang terakhir yaitu mengenai key activities. Tentunya pertama kami akan membuat rencana bisnis. Kami akan menentukan jenis bakery apa, lalu menentukan produk yang akan kami jual, serta strategi pemasaran produk dan proyeksi keuangan kami. Yang kedua yaitu pencarian tempat usaha. Tentunya kami akan mencari letak yang strategis, kemudahan akses, jarak dengan supplier yang dekat, persaingan bisnis sejenis bakery kami, keamanan, dan terakhir yaitu regulasi pemerintah. Ketiga yaitu alat-alat yang dibutuhkan selama proses pembuatan produk yang akan kami jual. Keempat yaitu proses rekrutmen karyawan kami. Proses rekrutmen karyawan yaitu kami memerlukan kebijakan mengenai kebutuhan posisi, perencanaan proses rekrutmen, membuka lowongan pekerjaan, dan memiliki kandidat yang sesuai dengan kriteria dari bisnis kami. Terakhir yaitu untuk manajemen usaha. Kami akan mengadakan pengadaan bahan baku, manajemen produksi, manajemen SDM, manajemen pelayanan, dan manajemen pemasaran yang baik. Model partnership. Pesanan kami dipasarkan secara online melalui media Instagram atau TikTok. Kami juga menjalin kerjasama dengan coffee shop sehingga dapat menyediakan tempat dan kenyamanan agar pelanggan dapat menikmati minuman dan pastry yang kami sediakan. Kami juga akan menjalin kerjasama dengan perusahaan yang memproduksi packaging eco-friendly agar bisa mendapatkan harga yang rendah dengan stok dan barang yang jumlahnya banyak. Selain itu, kami juga menjalin kerjasama dengan supplier untuk bahan baku proses pembuatan dari bisnis kami.